Berdamai dengan keadaan jadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok Muhammad Aji Budianto. Datang sebagai perantau di negeri orang, Aji begitu dia disapa, termotivasi untuk terus berbuat baik kepada sesama. Sempat bekerja di perusahaan swasta sejak datang ke bumi Parahyangan 2001 silam, Aji justru banting setir menjadi pengusaha kuliner 11 tahun berselang. Menurutnya, menjadi pelaku usaha adalah jalan pengabdian, terutama karena turut berperan dalam roda perekonomian. Berbekal pengetahuan dari bangku perkuliahan, Aji semakin mantap untuk memadukan hasil pertanian dengan perikanan, sekaligus menggemban misi mencerdaskan pelanggan melalui produk-produk berkualitas yang dia hasilkan. Tekadnya semakin bulat, begitu sadar potensi daerah sekitar. Meski tinggal di tengah perkampungan di Jalan Cikadut Atas nomor 33, Mandala Jati, Bandung, dia percaya bahwa rasa akan menuntun orang untuk bangga dan senang pada produk buatan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Budianto. Saya aslinya dari Boyolali, yang Kecamatan Sawit yang sekarang terkenal dengan Kampung Lele ya. Itu saya berasal dari situ. Dan saya merantau ke Bandung, dan alhamdulillah untuk saat ini saya diperkenankan oleh Allah untuk mencapai usia 50 tahun. Jadi udah tidak muda lagi mungkin ya. Untuk saat ini saya bergelut di bisnis yang saya sudah coba bangun dari sejak tahun 2012, beberapa tahun yang lalu ya. Aneka macam produk, diantaranya cuanki tuna, cuanki tenggiri, abon tuna, kemudian cilok seafood, kemudian yogurt, jelly rumput laut, dan beberapa produk yang lainnya, termasuk nugget ikan ya. Jadi dulu saya seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Setelah 10 tahun bekerja kurang lebih ya di Bandung, saya akhirnya memutuskan untuk banting setir, atau mungkin bukan banting setir ya, keluar dari mobil lama pindah ke mobil yang baru. Jadi bukan sekedar banting setir, tapi ganti mobil mungkin ya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk bagaimana saya ini bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi banyak orang, bagi banyak kalangan, bagi banyak pelaku usaha yang lainnya, sehingga saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan wirausaha ini kan kita ketahui saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh negara. Kalau dulu orang berperang angkat senjata, sekarang kalau kita menjadi seorang wirausaha, ibaratnya kita angkat panci, angkat kompor, angkat cotil, angkat wajan pun kita sudah menjadi pahlawan, dan dalam hal ini kita menjadi seorang wirausahawan. Saya memulai bisnis dari sebuah produk yang waktu itu sangat disukai anak-anak saya. Jadi anak saya itu suka nugget, tapi setelah ngeliat di pasaran, nugget-nugget yang ada di pasaran itu kebanyakan pakai MSG, sampai rasanya itu betul-betul kerasan MSG banget gitu. Padahal saya pengen anak-anak saya sehat, anak-anak saya cerdas, sehingga saya akhirnya coba-coba bikin nugget sendiri tanpa MSG. Dan waktu itu berhasil, tapi setelah kita analisa ternyata berhasil, tetapi belum berhasil secara ekonomi, karena layak dimakan sendiri tapi tidak layak dijual, karena mungkin keuntungannya belum maksimal. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang tetangga saya di sini, satu orang ibu-ibu yang kebetulan juga bekas PHK dari sebuah pabrik. Dia cari kerja, kita kerjasama. Saya utus beliau untuk kursus di Surabaya, berangkat malam sampai sana pagi, kursus seharian, balik lagi ke Bandung dini hari lagi, dan kita terapkan dapat 5 resep waktu itu. Ada ebi furai dari udang, ada nugget ikan dari kakap, ada nugget-nugget yang lain juga, ada 5 produk ya kita waktu itu. Dan itu kita kembangkan dari satu karyawan, berkembang secara tempat produksi juga semula dari dapur sendiri, satu orang karyawan, kemudian naik ke lantai atas, memanfaatkan tempat jemuran untuk produksi, kemudian berkembang lagi, dan alhamdulillah kita sekarang udah mempunyai tempat produksi yang sudah terstandarisasi Badan POM, dan juga terstandarisasi SNI, terstandarisasi SKP atau GMP. Jadi itulah ceritanya. Nah, memang sebenarnya kalau dari sisi kaidah bisnis, saya itu menyalahi bisnis ya, dalam arti begini. Kalau kita mau membuat suatu produk, itu harusnya kan kita survei dulu apa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita bikin, sehingga ketika kita membuat produk itu langsung terserap oleh masyarakat.
Sedangkan waktu itu kami memulai dari keinginan memenuhi anak-anak saya yang pengen nugget tapi pengen yang sehat tanpa MSG. Akhirnya kami bikin. Jadi akhirnya memang kita tahu nugget itu kalau dalam istilah marketing itu red ocean ya. Jadi produknya mereknya banyak sekali. Jadi ada segala macam merek, dari pabrikan juga banyak, berbagai macam merek. Kami mencoba menerobos itu. Jadi tetapi akhirnya kami juga merasa berhasil ya, meskipun tentu tidak seperti corporate atau perusahaan, tetapi kami merasa berhasil. Setidaknya kami bisa bertahan sampai sekarang. Waktu itu kami mencoba masuk ke segmen-segmen yang corok pasar yang mungkin kecil tapi cukup berharga bagi kami, yaitu kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok komunitas peduli parenting, kelompok-kelompok komunitas tertentu yang sebenarnya nggak besar, tetapi lumayan untuk menghidupkan bisnis kami waktu itu ya. Dari awal satu, kemudian kita pernah sampai bagian produksi saja itu 20 orang. Belum bagian admin, kemudian kita sempat drop sekali, karena waktu itu kita mengandalkan pemasaran salah satunya online melalui Facebook ya. Nah, Facebook sendiri waktu itu berubah algoritmanya. Jadi ketika kita awal-awal Facebook itu, ketika kita posting aja itu udah banyak sekali yang beli. Tetapi waktu sekitar tahun 2015-2016 itu berbeda. Jadi ketika kita posting di Facebook dicuekin, nggak ada yang beli. Ya kita juga nggak tahu ya, mungkin apakah para penggemar Facebook waktu itu bermigrasi ke sosmed yang lain atau gimana. Bisa jadi begitu. Tetapi ya kami sebagai pengusaha nggak boleh menyerah, dalam arti waktu itu dari 20 karyawan bagian produksi saja akhirnya hanya menjadi 5 atau 4 itu ya bagian produksi, turun banget. Sampai juga waktu itu sempat kami mengalami untuk menggaji karyawan juga kami kesulitan. Pernah itu tahun 2014-2015 ya, sampai harus menjual mobil yang ada di kami jual untuk keperluan menggaji karyawan, operasional dan seterusnya. Perlahan tapi pasti, bisnis kuliner yang dia geluti terus berkembang. Sejalan dengan itu, Aji juga terus berinovasi. Hingga di tahun 2019, Aji berhasil mendekatkan rumput laut ke warga Bandung yang jauh dari laut melalui produk yogurt. Di saat yang sama, Aji juga mulai memberdayakan warga sekitar. Karena baginya, bisnis bukan hanya kemajuan bagi diri sendiri, melainkan membawa kemanfaatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Iya, nugget ikan, karena waktu pertimbangan saya ikan ini kan tentu lebih hemat ya dari sisi bahan baku ya, dibanding katakanlah misalnya kita produk-produk dari daging sapi atau yang lainnya ya. Dan juga ikan ini kan bagus untuk anak-anak saya, kan cita-cita saya semula kan kita bagaimana nggak pakai MSG, nggak pakai pengawet juga, nggak pakai pengenyal, supaya anak-anak saya sehat. Jadi ketika kami membuat produk itu, standar pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana produk ini layak dimakan oleh keluarga saya sendiri. Itu yang pertama. Kalau produk ini sudah layak dimakan keluarga saya sendiri, tentu produk ini layak juga dimakan oleh orang lain gitu. Nah, jangan sampai kita ini berpikir pokoknya laku keras dimakan oleh orang lain, tapi ternyata kualitasnya yang kita sendiri nggak mau makan gitu. Itu nggak boleh ya, seperti itu. Jadi ini tanggung jawab besar seorang wirausahawan, yaitu bagaimana menciptakan makanan yang layak untuk banyak orang, terutama keluarga sendiri. Untuk yogurt rumput laut itu saya sebenarnya terinspirasi oleh BP3KP ya, sangat terinspirasi. Waktu itu saya ikut bazar di kementerian, di Gambir ya, di kantor kementerian. Itu ada teman yang bikin yogurt rumput laut. Nah, kemudian saya mencoba membuat hal yang sama. Jadi bagaimana produk ini nantinya itu memberi manfaat luas bagi mungkin para pembudidaya rumput laut, para pedagang rumput laut gitu, para pelaku usaha yang terkait dengan rumput laut. Sehingga saya mencoba membuat produk yang terkait dengan produk tadi gitu, yaitu rumput laut. Nah itu waktu itu pertama kali saya menggunakan rumput laut asli. Ini memang tantangannya. Ini kita bicara secara dalam bisnis ya, dalam arti apakah sebuah inovasi itu diterima oleh pasar atau tidak, itu kita harus juga berpikir, karena
kita kan bisnis juga mencari duit ya, sehingga waktu itu kan kami mencoba menggunakan rumput laut asli, tapi ketika kami coba kok rasanya kurang enak ya, karena tidak ngeblend kan. Kalau rumput laut itu kan apa ya, netral rasanya ya, orang Jawa bilang sepo gitu ya, jadi nggak ada rasanya. Ketika dicampurkan dengan yogurt, jadi tidak menambah rasanya itu. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan rumput laut tapi yang sudah berupa bubuk ya, jadi bisa dibikin jelly, sehingga ini juga menjadi nilai tambah. Jadi ketika kita punya idealisme dalam satu produk, tapi juga selain itu produk ini bisa diterima oleh pasar gitu. Jangan sampai kita punya idealisme produk tapi produknya nggak diterima di pasar, jadi bisnis gue nggak akan berkembang. Jadi kita harus memadukan dua hal, idealisme dan juga istilahnya apa itu, acceptable dari masyarakat, daripada pasar. Bisa nggak terima pasar, bisa nggak pasar itu menerima produk kita gitu, kira-kira gitu. Waktu itu kita sehari dulu hanya 5 liter sehari, sekarang bisa sekitar 100 liter ya sehari rata-rata average ya. Dari sisi ininya ya, yogurtnya. Untuk yogurt jelly rumput laut ini kita udah area Bandung udah jelas, kita masuk ke Carrefour, ke retail kecil ya, kita udah masuk. Kemudian kita juga udah masuk ke Jabodetabek, kita ada reseller di sana, ada mitra penjualan di sana. Dan juga kita kirim ke Jogja, ke Klaten, ke Solo gitu ya. Itu untuk yogurtnya. Untuk yang daerah-daerah yang lebih jauh dari itu masih berupa tantangan bagi kami. Idealnya kami punya banyak pabrik ya di tempat-tempat lain ya, supaya kami juga memudahkan dalam distribusi. Tapi memang tantangan kami adalah ketika kami tidak bisa membangun pabrik-pabrik di daerah-daerah itu, kami terkendala dalam delivery, pengiriman. Kan harus tetap memperhatikan rantai dingin gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kami selama ini untuk menjangkau area yang lebih luas. Sebenarnya dari awal tuh idealisme kami membangun bisnis itu ya seperti yang kami katakan tadi, bahwa bisnisnya harus memberi manfaat bagi banyak orang. Dari sisi produknya juga ya harus bagus, kita buat dengan penuh tanggung jawab. Dari sisi pemberdayaan juga kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar, dan harus difahami bahwa di bisnis kami 90% itu kami memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa menjadi karyawan di sini, baik di bagian produksi maupun di bagian administrasi ya. Sukses dengan nugget ikan dan yogurt rumput laut membuat jiwa inovatif Aji semakin menjadi, terutama setelah dia merasa tertantang untuk mengangkat camilan khas Bandung agar semakin mudah dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Hasilnya, sebuah cuangki ikan tuna dan tenggiri dia ciptakan selain cilok ikan kakap. Dari dua produk ini, Aji punya misi khusus, mendekatkan ikan kepada anak-anak atau siapapun yang tak suka makan ikan. Jadi gini, kan kebetulan kami juga di daerah Jawa Barat ya, itu cuanki itu udah produk tradisional di sini, yang masyarakat juga sudah sangat mencintai produk itu. Jadi secara pasar sudah ada gitu, yang akan menerima produk kami, yang akan membeli produk kami, pasar sudah ada. Tetapi kami mencoba memberikan sentuhan kepada produk yang ada. Pertama, dari sisi kualitas bahan baku. Kalau kita lihat ya, tanpa menjelekkan pelaku usaha yang sekarang, tentu beda ya bahan bakunya dari yang kami buat beda. Itu yang pertama. Yang kedua, secara proses juga kami sudah menggunakan standar GMP di sini, sudah tersertifikasi GMP. Kemudian yang berikutnya, produk ini kami jual dalam kondisi kemasan beku. Pengen makan cuangki tinggal buka aja freezer kita, lemari es kita buka, kita masak, dan secara instan akan terhidang di hadapan kita cuanki tuna tadi atau cuanki tenggiri tadi. Kalau volume kami belum besar sebenarnya terus terang ya, tapi kami terus berusaha untuk mengembangkan pasar. Salah satu di antaranya kami bisa masuk ke startup seperti Sayurbok gitu ya. Ya rata-rata sebulan order 2 kali, 3 kali. Sekali order nilainya start 3 juta ya lumayan lah bagi kami, untuk level kami udah lumayan gitu ya. Kalau mendekatkan ikan pada anak-anak jelas, karena memang produk kami yang tadi saya sebutkan tadi itu banyak dari ikan ya. Dan sasaran kami ada keluarga-keluarga. Jadi kalau kita lihat keluarga itu otomatis dia ada
ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Sehingga produk kami, terutama misalnya nugget ikan ya, itu kan disukai anak-anak ya, salah satu karena ada sticknya. Jadi anak-anak suka karena ada sticknya. Jadi kami ada pelanggan yang dari sejak tahun 2012 tuh beli, dan sekarang sampai sekarang terus beli. Ketika saya tanya, kenapa ibu suka dengan nugget saya, padahal nggak pakai MSG, kan rasanya juga tetap beda gitu, tetap beda dengan nugget yang pakai MSG. Tapi mereka bilang, ya kami mau mencari yang sehat gitu, dia bilang gitu. Dan itu ada orang-orang yang begitu setia, loyal dengan merek kami, itu ada seperti itu. Dan itu banyak gitu. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 tak menghalangi Aji untuk terus bergerak. Langkahnya semakin mantap saat dia terpilih sebagai salah satu peserta inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan Inbis Infapro yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun yang sama. Melalui produk andalannya, yogurt merumput laut, cilok ikan kakap, serta coki ikan tenggiri dan ikan tuna, Aji justru berhasil menjadi salah satu peserta terbaik. Saya mendapatkan informasi dari Dinas Kota Bandung ya, Pak, ini ada peluang untuk menjadi binaan BPP 3KP Jakarta, mau enggak? Saya akhirnya mendaftar ya. Saya akhirnya mendaftar dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhin. Ya alhamdulillah kami akhirnya lolos ya. Dalam satu kali seleksi kami lolos. Meskipun kalau kami ketemu teman-teman yang lain tuh ada yang ikut sekali, 2 kali, 3 kali, baru yang ketiga lolos. Tapi alhamdulillah saya begitu mendaftar langsung lolos. Ya saya nggak tahu kenapa lolos, tapi yang jelas saya memang punya keinginan untuk selalu maju, untuk selalu berkembang, dan juga keinginan untuk terus memberi manfaat bagi banyak orang. Itu selalu saya tekankan dalam mindset saya, tekankan dalam cita-cita hidup saya gitu. Itu sudah program ini kan sudah menggunakan anggaran negara, dan tentu harus dibuat dengan sebaik mungkin. Materi-materi yang disampaikan juga sebaik mungkin, dan juga kami secara finansial juga dibantu ketika kami ngurus untuk sertifikasi MDB POM yogurt, kami dibantu, dan juga ya ada banyak support lain lah, baik yang berupa ilmu, investasi leher ke atas, maupun yang investasi yang non leher ke atas, itu kami disupport. Yang jelas mental ya, jadi kan seorang pengusaha itu salah satunya adalah mental. Jadi mental seorang pengusaha itu kalau nggak kuat juga bisa down, betul-betul. Jadi makanya ketika kita sudah ada dalam komunitas Inbis, ibaratnya itu ada, ketika kita mau jatuh itu ada yang membantu untuk mengangkat ke atas, meskipun tidak harus berupa materi. Jadi cara mengangkat itu kan bisa dengan kami dikunjungi, kami ditanya kabarnya, kami disapa. Itu sebenarnya luar biasa secara mental, itu membantu kami untuk survive dan bertahan. Itu yang kadang-kadang orang tidak lihat. Orang yang lihat dapat apa ya di Inbis ya, dapat apa. Yaitu padahal yang didapat itu banyak, tidak harus berupa materi. Pertama yang harus ada dalam diri pengusaha itu adalah rasa yakin, dan tentu yang kedua adalah tidak boleh menyerah. Yang ketiga, kita harus kreatif, mencari celah-celah. Waktu itu ketika COVID, kami karyawan itu 13 ya, bagian produksi maupun bagian kantor, itu ada 13. Sekarang kita udah 21. Dan itu ketika corona kemarin kita juga berkali-kali kita menerima karyawan, nambah satu, nambah 2 gitu. Sampai sekarang ada 21, dan itu salah satu celah yang justru ketika corona itu kami tumbuh adalah produk hampers. Itu salah satunya adalah hampers. Jadi banyak orang yang kerabatnya kena corona, berapa orang gitu kena corona, dia beli produk kami yang udah kami kemas dengan kemasan yang bagus, kemudian kami kasih pita dan kami kasih tagline hampers tanda peduli Anda gitu. Jadi mereka beli produk kami yang udah dikemas bagus tadi, dan mereka kirimkan ke saudara-saudaranya yang tadi kena corona tadi. Kan Bandung juga banyak tuh yang terkena corona ya. Dan mereka pada beli itu, ada yang satu orang beli 3 paket, 5 paket, dan itu hampir tiap hari itu ada itu yang seperti itu, salah satu contohnya. Jadi kita
menang tuh dari senjata hampers. Itu salah satu cara kami membaca pasar dan melihat celah itu hampers. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika corona kan orang banyak di rumah ya, menjadi kaum rebahan ya. Orang jarang keluar rumah, malas keluar rumah juga harus pakai masker, bahkan dilarang keluar rumah oleh pemerintah dengan tagar di rumah saja gitu. Orang kan jadi online, akhirnya kita kan sudah punya database banyak Pak. Jadi kami itu memulai bisnis juga salah satunya, kenapa kami bisa bertahan, alhamdulillah itu juga salah satunya karena kita mengumpulkan database. Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan atau INBIS Infapro KP merupakan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan performa inovasi tenan, produk kelautan dan perikanan yang diberikan oleh BPP 3KP sebagai lembaga inkubator kepada tenan pelaku UMKM, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan dengan maksud menjadikan usaha tersebut menjadi usaha yang inovatif, mandiri, berdaya saing. Program INBIS Infapro KP dilaksanakan pertama kali pada tahun 2016 dengan jumlah sasaran binaan sebanyak 9 tenan, sampai dengan saat ini pada tahun 2022 jumlah tenan yang tergabung dalam INBIS Infapro KP telah mencapai sebanyak 79 tenan. CV Breakfoot Riung Gunung atau Mitoha Bandung itu adalah tenan program INBIS Infapro Kelautan Perikanan angkatan tahun 2022. Jadi selama menjalani masa inkubasi, kami memiliki adanya semangat dan komitmen yang kuat dalam mengikuti segala kegiatan pendampingan yang kami berikan. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Breakfoot Riung Gunung dalam memenuhi indikator dan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan baik dari sisi mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Sehingga perkembangan usaha yang diperoleh CV Breakfoot Riung Gunung di Bandung ini saat ini tentu tidak lepas dari pendampingan dan fasilitasi dari BPP 3KP. Produknya nugget ikan mamazi, yogurt mamazi, abon tuna mamazi, cuanki mitoha, dan cilok seafood mitoha merupakan produk-produk unggulan yang diproduksi CV Breakfoot Riung Gunung. Hasil dari kegiatan transfer teknologi inovasi dan pendampingan pengembangan produk selama masa inkubasi. Melalui pendampingan perizinan berusaha, CV Breakfoot Riung Gunung juga mampu melengkapi dan memenuhi legalitas usaha dan sertifikasi yang disyaratkan mulai dari SIUP, NIB, PIRT, SNI, TDP, IUMK, SKP, MD, barcode, halal, dan merek. Dan yang terakhir, melalui pendampingan dan fasilitasi dalam hal manajemen usaha dan keuangan, akses pembiayaan usaha dan investasi, akses pemasaran dan promosi, CV Breakfoot Riung Gunung telah mengembangkan wilayah pemasaran hingga keluar Pulau Jawa, yaitu Sulawesi Selatan, Papua, serta membangun jaringan-jaringan kemitraan terkait pemenuhan bahan baku dan pemasaran bersama dengan beberapa polaksar dan perseroan terbatas. Harapannya para tenan yang telah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan INBIS Infapro KP ini nanti bisa dikategorikan sebagai tenan mandiri yang inovatif dan berdaya saing. Jadi pada saat tersebut kami harapkan tenan mampu ya untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas dan mutu produknya, serta memperluas akses pasar dengan harapan dapat membangun jaringan kemitraan untuk pengembangan usahanya. Jadi sehingga dapat berkontribusi dan berperan secara aktif sebagai komponen utama dalam menggerakkan dan mewujudkan ekonomi biru di Indonesia. Saya Gin Ginanjar sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang salah satu fungsinya melaksanakan urusan di bidang perikanan selain urusan pangan dan pertanian. Kota Bandung walaupun sebagai kota besar bukan daerah produsen, tapi Kota Bandung juga punya menghasilkan ikan gitu.
ada 2 jenis ikan di Kota Bandung yang dihasilkan, yaitu ikan konsumsi yang biasa dikonsumsi khususnya oleh warga Kota Bandung dan ikan hias. Dan untuk ikan produksi, rata-rata yang kita hasilkan 1 tahun, khususnya di tahun 2021 itu sebesar 899,97 ton. Dan itu kita hitung tidak hanya dari sisi produksi budidaya, tapi juga dari ikan yang hadir di Kota Bandung, karena Kota Bandung menjadi daerah produsen ikan atau penampung ikan dari daerah lain. Gitu. Ada kurang lebih 130 pelaku usaha yang terdata secara keseluruhan di DKPP, tapi ini kemungkinan bisa meningkat karena kreasi dari warga Kota Bandung begitu besar dan produk olahan dari ikan itu banyak diminati. Jadi kita dari sekian UMKM ada salah satu UMKM yang relatif cukup maju dan berhasil, itu yang dikelola oleh Pak Aji ya. Dan dari DKPP tentunya ini pun sebetulnya kalau perjalanan awal kita lakukan pembinaan, pembimbingan, sosialisasi terhadap kelompok, dan salah satu yang punya inisiatif untuk mengembangkan lebih lanjut itu Pak Aji ini. Jadi pendampingan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan usaha UMKM khususnya Bright Food di Riung Gunung Bandung ini kita lakukan, dan harapan ke depan ini dapat kemajuan yang diperoleh ini bisa menjadi sumber juga bagi pelaku-pelaku baru, karena kita menjadi target juga bagaimana mengembangkan UMKM yang baru di Kota Bandung. Di tengah kebiasaan masyarakat yang masih mengonsumsi ikan dengan cara goreng, bakar, dan pepes, bisnis olahan ikan masih memberikan peluang yang begitu besar. Berkat kreativitas dan inovasi, Muhammad Aji Budianto membuktikan bahwa peluang tersebut bukanlah isapan jempol semata. Para pelaku usaha itu betul-betul ya dimanjakan oleh pemerintah, dalam arti regulasi dimudahkan, disupport dengan inkubasi dan lain-lainnya ya. Dan saya lihat para pelaku usaha itu antusias menyambut ini dan bangkit gitu. Dan saya juga ngelihat banyak anak-anak muda yang dari dulu kita nggak kepikir, anak-anak seusia SMA atau seusia kuliahan itu mereka udah mencoba wirausaha. Demam menjadi pengusaha itu udah betul-betul digelurakan oleh pemerintah dan disupport dari sisi pembiayaan juga dipermudah, dan jadi banyak sekali stimulus-stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk bagaimana semua orang tuh berminat menjadi seorang pengusaha, terutama anak-anak muda gitu. Dan saya kebetulan kan juga aktif di komunitas, dan di komunitas itu banyak sekali anak-anak muda yang antusias untuk menjadi seorang wirausaha gitu. Saya sih berharap banyak milenial, anak-anak muda yang terjun di bisnis perikanan. Kalau faktanya banyak atau tidak anak-anak muda yang sekarang terjun ke bisnis perikanan, saya lihat mestinya banyak ya. Saya belum punya datanya, tetapi saya lihat banyak. Karena apa? Ya tadi kita tahu ikan itu bahan baku yang mungkin secara modal nggak terlalu besar biayanya dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain. Yang kedua, manfaat daripada ikan kita juga udah tahu dari sisi vitaminnya, kandungan gizi dari makanan itu kan bagus juga. Dan juga selain menyehatkan kan bisa menjadikan anak-anak itu menjadi cerdas gitu ya. Saya sih yakin dan berharap para milenial ke depan itu mereka bisa bergerak di bisnis dengan basis pengolahan ikan itu.